Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya setelah tangan, dan sapulah kepalamu. tuh perintahnya. Kalau tadi perintahnya adalah membasuh ya, sekarang perintahnya adalah menyapu. Kalau nyapu itu seperti ini ya. Kalau membasuh itu air dikucurkan, ngucur ya. Kalau membasuh bagian kepala, airnya diambil seperti ini, dibuang, baru seperti ini ya. Sampai kepala tuh semua ya, sampai balik sini tuh. Ini dibasuh. Karena perintahnya basuh kepala, bukan basuh rambut. Ya, ingat, bukan yang diperintahkan Allah rambut yang dibasuh, bukan. Tapi apa? Kepala. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang yang masih hidup punya kepala. Ya kalau yang gondol nggak punya rambut, ya banyak orang yang masih hidup tapi nggak punya rambut tuh, ya. Makanya Allah memerintahkan kita juga nggak ngasal. Sapulah, bukan basuh kepala. Kalau dibasuh airnya diguyurkan seperti ini. Tapi kalau disapu airnya taruh, buang, baru dibasuh di kepala. Jangan mentang-mentang habis nyisir takut rambutnya rusak. Wudhunya cuma gini, pakai satu jari. Nah, itu salah, itu nggak sesuai Al-Quran ya. Takut dia rambutnya rusak tuh. Padahal perintahnya membasuh kepala. Nah, manfaat dari membasuh kepala ya. Ini kalau untuk kesehatan, perhatikan. Membasuh kepala ini kalau untuk kesehatan, ini untuk relaksasi saraf-saraf di bagian kepala. Ya. Kalau orang yang saraf-saraf di kepalanya ini tegang, stres ya, itu gampang kena penyakit. Kenapa seperti itu? Bisa kita lihat ya, orang kalau marah mukanya merah apa tidak? Merah. Itu menandakan saraf di kepala ini tegang semua ya. Saraf di kepala tegang, aliran darah naik di kepala semua tuh, banyak digunakan di bagian kepala. Akhirnya bagian jantung stoknya kurang, bagian ginjal, pencernaan ya, nah itu kurang pasokan darahnya karena banyak diambil ke kepala. Itu makanya kenapa orang marah itu mukanya merah. Dan kalau sudah marah, bagi yang punya penyakit jantung gampang ambruk, kolap dia. Karena apa? Pasokan darah di bagian jantung berkurang, enggak terpenuhi ya, enggak cukup tuh. Nah, dengan membasuh kepala seperti ini, apalagi kalau rambutnya seperti ini nih ya, gundul gini. Nah, ini air meresap ke dalam pori-pori yang ada di kepala sehingga saraf-saraf di kepala ini yang tadinya tegang jadi nyes, jadi kendor tuh ya. Nah, ketika saraf di kepala ini kendor, makanya apa? Aliran darah di bagian kepala menjadi normal, seluruh tubuh normal, kita akan terjaga kesehatannya. Itu manfaat wudhu ya, membasuh kepala. Jangan basuh rambut seperti ini ya. Biarin ada ulama yang mengatakan ini rambut bagian dari kepala. Itu mereka yang mengatakan seperti itu. Kalau Al-Quran, basuhlah, usaplah, bukan basuh ya, usaplah kepalamu tuh ya. Jadi jangan disapu pakai satu jari atau dua jari, artinya nggak sesuai dengan Al-Quran ya. Walaupun ulama terkenal yang mengatakan rambut bagian dari kepala, biarkan ya, kita harus tetap basuh kepala ya, bukan basuh rambut. Nah, di kepala ini ada apa? Ada rambut, ada otak. Nggak semua orang yang punya kepala punya rambut ya, tapi punya otak ya. Orang yang punya kepala pasti di dalamnya punya otak. Nah, otak ini yang menentukan baik buruknya seseorang ya, itu ditentukan oleh apa? Otaknya.
niatnya buruk, maka perbuatannya pun akan buruk. Itulah kenapa Allah memerintahkan menyapu kepala supaya apa? Mengingatkan kita ya bahwa kita harus punya pemikiran-pemikiran yang bersih, yang suci ya. Bersih luar dalam, itu namanya suci. Tuh ya. Makanya diperintahkan basuh kepala. Besok jangan basuh rambut ya. Ya. Kepala ya perintahnya. Makanya Rasulullah itu kalau basuh kepala itu nggak cuma begini. Basuhnya set langsung gini ya. Balik lagi itu. Setelah kepala apa? Kuping. Kalau membasuh kepala bukan setelah kepala terus kuping, ya. Perhatikan. Kalau kepala ada yang langsung sekalian kupingnya seperti ini. Tuh. Di Quran nggak diperintahkan kuping, tetapi kita tuh sekalian tuh kepala langsung kuping seperti ini. Ya. Karena ini yang intinya. Tapi boleh juga kepala terus kuping dulu. Sekalian, tapi di sini yang dijelaskan kepala, kuping masuk bagian dari kepala ya, harus dibersihkan. Jadi supaya apa? Kuping ini fungsinya bagus. Tuh, fungsinya bagus apa? Kalau ada orang ngomong, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu kuping yang benar. Karena apa? Kayak kita makan ya. Makan masuk dari mulut, tuh keluar dari belakang. Ada gizinya, nutrisinya diproses di pencernaan kita, tuh ya, diproses untuk tubuh kita biar sehat. Begitupun telinga kita, ya, masuk kuping kanan, kok yang didengar nggak bagus, keluarin yang nggak bagusnya. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya, itu sama aja orang sakit, masuk mulut, keluar lewat mulut, muntah lagi, itu orang sakit ya. Atau orang yang biasanya masuk kuping kanan nggak disaring. Tuh, ini biasanya orang-orang yang selalu apa? Mendengarkan informasi-informasi nggak diteliti kebenarannya dulu, nggak taunya itu cuma hoax, tuh ya. Hoax, apa itu? Hoax. Ya. Tuh ya. Makanya yang bagus itu masuk kuping kanan, diproses dulu, dipahami dulu, dicari yang bagusnya, yang jeleknya keluarin lewat kuping kiri. Seperti itu ya, cara kita mendengarkan atau mencari ilmu. Jadi nggak semuanya harus dimasukkan ke dalam otak, karena otak kita jangan sampai ada informasi-informasi yang tidak